Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Amalia Ramadhani, NIM 2322060013. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan rangkuman penanganan dan pengolahan hasil perikanan, moluska dan krustasea. Pengolahan hasil perikanan. Hasil perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak disebabkan oleh aktivitas enzim dan degradasi mikrobiologis. Hasil perikanan terbagi menjadi moluska dan krustasea. Nah, yang pertama, moluska. Moluska atau moluska adalah filum besar hewan tak bertulang belakang yang mencangkup sejumlah kelompok yang dikenal baik seperti siput, kerang, dan cumi. Sekitar 85.000 spesies yang hampir diketahui, yang terbesar hampir di semua habitat dari kedalaman hingga laut ketinggian gunung. Nah, selanjutnya ciri-ciri moluska. Ciri-ciri moluska di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bertubuh lunak. Sebagian besar moluska memiliki tubuh yang lunak yang seringkali dilindungi oleh sebuah cangkang keras yang terbuat dari kalsium karbonat. Yang kedua, mantel, sebuah lapisan tebal jaringan yang menutupi tubuh mereka dan pada banyak spesies menghasilkan cangkang. Rongga mantel, ruang antara mantel dan tubuh yang sering berfungsi dalam respirasi dan ekresi. Dan yang keempat, sistem organ terdiferensiasi. Moluska memiliki sistem organ yang terdiferensiasi termasuk sistem pencernaan, ekresi, peredaran darah, dan saraf. Moluska dibagi menjadi beberapa kelas utama termasuk gastropoda atau siput dan keong. Kelas terbesar mencangkup siput darat, siput air tawar, dan siput air laut. Yang kemudian bivalvia atau kerang-kerangan, termasuk kerang tiram dan remis, yang memiliki 2 cabang yang terhubung oleh engsel. Yang kemudian Cephalopoda atau sotong, cumi-cumi, dan gurita, yang dikenal karena kecerdasan mereka yang tinggi, mata yang berkembang baik, dan kemampuan untuk mengubah warna. Polycalocopora atau chitons memiliki cangkang yang terdiri dari 8 lempengan yang tumpang tindih. Dan yang terakhir, Scarpoda atau kerang gading memiliki cangkang yang terbentuk tubuh yang mencangkup tubuh mereka. Adapun hasil pengolahan moluska pada cumi-cumi, yang pertama pembekuan, pengalengan, pengeringan, breed, squid, cumi-cumi keras, cumi-cumi asap, enzim protasea dari joran cumi-cumi, sarden, dried squid atau sakika, siokara, squid finger food, kemudian bivalva atau kerang-kerangan, dan gastropoda. Yang pertama pembekuan, pengeringan, dried scallop, lorju kering atau frying, saus, flavor enhancer, dressing, bivalva finger food, dan bivalva flour atau canning. Nah, selanjutnya produk samping moluska. Cangkang kerang, kalsium karbonat, mutiara, chitin, dan chitosan untuk pengolahan air, pertanian, industri, dan makanan. Pewarna, tring, purple diperoleh dari kelenjar lendir beberapa spesies siput laut atau genus Murex. Suplemen kalsium, bahan pengikat glisin. Beberapa jenis moluska menghasilkan bahan yang digunakan sebagai bahan pengikat dalam pengikat, pembuatan pil dan tabel. Bahan kosmetik, konsihiolin, sebuah protein yang ditemukan dalam cangkang mutiara, digunakan dalam beberapa produk kosmetik karena diyakini memiliki manfaat bagi kulit. Nah, yang kedua, krustasea. Krustasea adalah hewan akuatif atau air yang terdapat di air laut dan air tawar. Kata krustasea berasal dari bahasa Latin yaitu kertas krusta yang berarti cangkang yang keras. Adapun ciri-ciri krustasea yaitu bertubuh, bersegmen, dan berkapas, memiliki sepasang antena ganda, kaki bersendi dan bervariasi, sistem pernapasan berupa insan. Selanjutnya, klasifikasi krustasea.
Entomostraka atau udang tingkat rendah, Malacostraca udang tingkat tinggi. Contoh dari krustasea yaitu udang windu, udang galah, rajungan, kepiting, dan lobster. Produk samping krustasea yaitu chitosan adalah polasakarida alami yang berasal dari destilasi chitin yang merupakan salah satu polimer alami paling melimpah setelah selulosa. Adapun aplikasinya yaitu medis dan farmasi, digunakan untuk membawa obat, penyembuhan luka, tabel obat. Kemudian pengolahan air sebagai agen flokulan dalam pengolahan air untuk menghilangkan partikel terlarut dan kontaminan. Pertanian digunakan sebagai bahan pemacu pertumbuhan tanaman, biopestisida dan sebagai adaptif dalam pakan ternak, dan industri makanan sebagai bahan pengental, pengawet, dan pembuat film yang dapat dimakan dalam berbagai produk makanan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara pengolahan atau penanganan salah satu hewan moluska yaitu tiram menjadi saus tiram. Saus tiram ini adalah bumbu masakan terbentuk cairan kental berwarna coklat kehitaman yang terbuat dari ekstrak tiram dengan tambahan bumbu pengental. Produk ini memiliki aroma gurih atau umami yang khas dan aroma seafood yang kuat. Karakteristik produk yaitu fisiknya tekstur kental seperti sirup, warna coklat tua hingga kehitaman, aroma khas seafood atau tiram, konsentrasi pekat dan lengket. Adapun kandungan nutrisinya, protein dari ekstrak tiram, karbohidrat dari bahan pengental, sodium dari garam, mineral dari tiram, dan kalori relatif rendah. Adapun proses pembuatan saus tiram, yang pertama persiapan bahan tiram. Pilih tiram segar berkualitas baik, bersihkan tiram dari kotoran dan cangkang, pisahkan daging tiram dari cangkangnya, kemudian bersihkan daging dari kotoran dan pasir. Kemudian proses ekstraksi, rebus daging tiram dengan air laut steril atau air garam 3%. Gunakan api sedang selama 15-20 menit. Masak kaldu yang dihasilkan, simpan daging tiram untuk proses selanjutnya. Untuk pembuatan saus, blender daging tiram yang sudah direbus hingga halus, masak kaldu tiram hingga mengental, kemudian tambahkan daging tiram yang sudah diblender, tambahkan bumbu seperti kecap asin premium, garam laut, gula aren, minyak wijen, dan tepung maizena untuk mengental. Adapun proses pematangan, masak dengan api kecil sambil diaduk, tunggu hingga mendidih dan mengental. Pastikan tekstur kental dan glossy, kemudian cek rasa dan kekentalan. Nah, kemudian pada proses pengemasan, dinginkan saus hingga suhu ruang, sterilkan botol kaca dengan air mendidih. Kemas saus dalam keadaan masih hangat, tutup rapat dan pastikan kedap suara. Dan terakhir, proses penyimpanan, simpan di tempat sejuk dan kering. Hindari paparan sinar matahari langsung, dapat bertahan 6-12 bulan jika disimpan dengan benar. Setelah dibuka, simpan di kulkas. Nah, yang terakhir untuk tips tambahan, gunakan peralatan stainless steel atau kaca, jaga kebersihan selama proses, kemudian hindari penggunaan MSG atau penguat rasa artifisial. Lakukan quality control di setiap tahap. Kemudian terakhir, catat setiap batch produk untuk konsentrasi. Nah, itulah tadi pemaparan yang hasil rangkuman dan salah satu contoh pengolahan hasil perikanan moluska yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.